Ketemu kembali di minggu ke-4, sifat dasar biomaterial. Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai kayu daun jarum dan palmwood. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau di hardwood kita memiliki pori, kemudian lebih heterogen, selnya dan lain-lain. Nah, sekarang pada minggu ini kita membahas mengenai softwood. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini di bagian cross sectionnya, cross section softwood itu selnya lebih homogen. Section jadi lebih homogen. Bisa terlihat early wood dan late wood, karena di softwood 95% selnya merupakan sel tracheid. Nah, kemudian kita lihat di bidang tangensialnya. Bidang tangensialnya kita bisa lihat jari-jarinya di sini. Nah, jari-jarinya di sini lebih banyak merupakan uniseriat, jadi hanya satu baris saja, satu baris sel jari-jari. Nah, kemudian di softwood itu jari-jarinya ada homoseluler, ada heteroseluler, tapi bukan sel baring, sel tegak, tapi berdasarkan apakah dalam jari-jari tersebut terdiri dari tracheida saja atau parenkim saja, atau ada dua-duanya. Kalau ada dua-duanya berarti heteroseluler. Nah, berbeda dengan palmwood. Di palmwood itu tidak ada tangensial ataupun radial, jadi ada cross section tapi tidak ada radial dan tangensial, karena sama saja antara radial dan tangensial karena tidak ada jari-jari. Oke, itu adalah sekilas yang kita bisa lihat dari foto submikroskopis softwood, palmwood, dan hardwood. Oke, kita bahas softwood. Di softwood itu sel-sel penyusunnya homogen, lebih homogen dibandingkan dengan hardwood, karena lebih banyak terdiri dari sel tracheida. 90-95% itu sel tracheida, dan 5% sampai 10% itu adalah sel parenkim. Nah, seperti yang kita lihat di sini, G itu adalah jari-jari, kemudian A itu adalah tracheid di late wood, B itu tracheid tapi di early wood, C, F adalah resin kanal, saluran resin, C adalah jari-jari, D adalah pit atau nokta, H adalah jari-jari, I adalah jari-jari saluran resin pada jari-jari atau fusiform. Itu adalah gambarnya. Di sini kita bisa lihat ada late wood, early wood, terlihat dari bentuknya. Kalau early wood lebih besar tracheidnya, kalau late wood itu lebih pipih dan dinding selnya lebih tebal.
Oke, kembali lagi ke ciri-cirinya. Jadi softwood itu tidak berpori atau tidak memiliki sel pembuluh. Berasal dari Gymnospermae ordo Coniferales. Misalkan adalah kalau di Indonesia Pinus. Atau yang lainnya adalah Agathis. Itu adalah contoh dari softwood yang ada di Indonesia. Di temperate itu lebih banyak jenis softwood. Oke, kita beralih ke palmwood. Palmwood itu berbeda dari hardwood maupun softwood seperti yang kita bahas. Tidak ada jari-jari, kemudian tangan sial radialnya juga tidak ada. Tidak ada empulur, tidak ada cambium, jadi completely different. Kemudian ciri yang kedua itu tadi tidak berkambium, tidak berjari-jari, tidak punya empulur. Kemudian yang ketiga terdiri dari ikatan pembuluh. Nah, ikatan pembuluh ini. Ikatan pembuluh itu kan ada xylem, phloem. Nah, xylem dan phloem itu berdekatan sehingga disebut dengan vascular bundle. Dan parenkim sebagai jaringan dasar. Nah, yang area dengan warna yang lebih terang itu adalah parenkim dasar. Nah, parenkim dasar ini lebih banyak patinya. Oke, kita bahas lebih detail. Nah, di sini saya biasanya untuk mempermudah menghafal. Ini kan seperti wajah ya. Nah, ada gambaran seperti ini. Ini adalah metaxylem. Metaxylem. Nah, yang ini seperti hidung itu adalah phloem. Nah, yang ini yang dindingnya jauh lebih tebal adalah fibersnya, fiber bundle. Nah, ini yang menentukan sifat mekanisnya. Kalau vascular bundle-nya lebih banyak, kemudian fiber bundle-nya area ini lebih banyak, maka mekanisnya akan lebih kuat dibandingkan yang lebih jarang. Nah, kita kembali lagi mengingat macam-macam sel penyusun hardwood dan softwood. Di hardwood kita akan melihat pori. Nah, ini adalah pembeda dari hardwood. Nah, kemudian di hardwood juga ada fibers, ada axial trachea. Axial trachea di hardwood itu sangat jarang. Tapi ada axial parenchyma. Nah, axial parenchyma justru di softwood itu hanya sedikit dibandingkan dengan yang ada di hardwood. Kemudian trachea di softwood itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang di hardwood. Nah, di trachea itu ada noktah halaman, ada noktah sederhana. Nah, kemudian di fibers, di serat, di hardwood itu jauh lebih tebal dinding selnya. Oke. Itu adalah sel yang arahnya longitudinal atau vertikal. Kemudian di yang arahnya horizontal. Di hardwood itu hanya ada radial parenchyma. Radial parenchyma ini tentu adalah jari-jari. Di softwood itu ada dua macam. Ada radial tracheid, ada radial parenchyma. Radial tracheid itu tidak selamanya ada, hanya ada di beberapa spesies saja.
yang ada. Kalau dua-duanya aja ada, maka ini adalah heteroseluler. Kalau hanya ada parenkim saja, maka itu homoseluler. Nah, kemudian di radial parenkim juga ada namanya noktah. Tapi noktah sederhana saja. Kita akan bahas lebih detail ya. Oke, kita bahas sel trakeida terlebih dahulu. Ada sel trakeida aksial. Sel trakeida aksial itu ujungnya tertutup. Beda dengan pori dan lancip. Nah, di bagian radial, di penampang radial itu ada pit atau noktah. Nah, yang ini kalau noktahnya itu bersinggungan dengan jari-jari. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa perbedaannya noktah yang ada dengan jari-jari atau dengan yang sesama trakeid. Kemudian lumennya itu adalah kosong. Jadi sel trakeid itu adalah sel yang langsing, panjangnya 75 sampai 200 kali diameternya. Tadi ujungnya tertutup, runcing, memipih, dan agak membulat. Jadi bagian radial itu lebih memipih. Kemudian dinding sebelah dalam mengalami penebalan spiral. Nah, ini adalah penebalan spiral. Di dinding luarnya terdapat noktah halaman. Fungsi utamanya adalah sebagai jaringan penyalur dan jaringan penguat. Nah, bedanya di hardwood itu adalah jaringan penguat saja. Jadi yang menentukan tenaga mekanisnya, kekuatannya. Kalau di softwood itu juga jaringan penyalur. Jadi air akan lewat melewati trakeid. Jadi tidak ada pori. Jadi adalah noktah yang ada di sel trakeida. Nah, panjang sel trakeida itu sangat bervariasi mulai dari 1,18 mm. Itu ada di Juniperus virgiana. Nah, hingga 7,39 mm atau hampir 1 cm. Itu ada di Sequoia sempervirens atau redwood, pohon tertinggi di dunia. Jadi saling berkaitan antara panjang trakeida dengan tinggi pohon di Sequoia. Karena tadi serat juga yang menentukan tenaga mekanis. Kalau pohonnya jauh lebih tinggi, maka dibutuhkan juga mekanis yang lebih besar sehingga sel trakeida mampu menopang pohon yang tinggi. Nah, rata-ratanya itu 3 sampai 3 mm. Nah, ini kalau kita lihat di sini gambar sebelah kanan, ini ada perbedaan. Nah, yang sel dinding selnya tebal itu adalah bagian dari leadwood. Nah, kalau yang dinding tipis ini adalah earlywood. Nah, satu bagian ini ada earlywood dan leadwoodnya, maka di sini adalah 1 tahun dia tumbuh. Nah, kemudian di bawahnya karena trakeid juga sebagai sel penyalur, maka air itu juga melewati trakeid. Nah, karena beda dengan pori, kalau pori kan
ujungnya itu terbuka, saling terhubung. Nah, maka air itu masuk atau mengalir melewati noktah antar sel trakei. Nah, seperti ini. Kemudian dalam praktek sehari-hari, sel trakeida aksial ini yang disebut dengan serat kayu atau wood fibers untuk conifer. Sebenarnya kan fiber hanya ada di hardwood, tapi untuk di sehari-hari kita sebut juga trakeid ini sebagai serat untuk conifer. Oke. Ketiga, panjang sel trakeida ini digunakan sebagai penentu ukuran wood fiber, di mana kalau lebih dari 5 mm berserat panjang, kalau kurang dari 3 berserat pendek. Jadi dengan rata-rata 3 sampai 5, maka kayu conifer itu disebut dengan kayu berserat panjang. Nah, sehingga kayu conifer itu lebih disukai sebagai bahan baku pulp dan kertas dibandingkan kayu daun lebar. Karena semakin panjang, maka kekuatannya sebagai pulp dan kertas semakin baik kualitasnya. Nah, karena di Indonesia jarang hardwood yang panjang selnya itu 3-5, maka biasanya juga dicampur antara hardwood dengan softwood kadang. Biasanya di Indonesia menggunakan eucalyptus hardwood yang relatif panjang, tapi tidak sepanjang seperti conifer. Di bidang lintang bentuknya itu segi 6 hingga hampir persegi. Di kayu awal itu segi 6 seperti ini. Nah, kalau di kayu akhir atau leadwood itu seperti ini. Kemudian diameter radialnya karena bervariasi, tetapi diameter tangensialnya relatif seragam. Jadi kalau di sini kan hampir sama ya dibandingkan dengan variasi dari sini. Karena itu diameter tangensialnya itu digunakan menentukan tekstur dari kayunya. Kalau kurang dari 30 mikrometer itu halus, kalau lebih dari 45 kasar, 30-45 mikro itu sedang. Oke, noktah dan pernoktahan. Nah, seperti yang kita bahas di hardwood sebelumnya. Nah, yang sebelah kiri itu noktah teraspirasi atau aspirated bed. Nah, biasanya normalnya seperti ini. Ini adalah margo dan ini adalah torusnya. Nah, karena misalkan dikeringkan terlalu cepat, kemudian temperaturnya tinggi, maka airnya secara tekanan airnya untuk keluar itu lebih cepat, lebih kuat, maka torusnya ini menutupi mulut dari noktah tersebut. Nah, air itu melewati margo. Karena margo itu seperti selaput, tapi air itu bisa masuk ke celah-celahnya. Beda dengan torus. Nah, pernoktahan pada bidang singur antar sel trakeid dengan sel jari-jari seperti yang tadi kita lihat di awal, noktah itu ada 2. Nah, kalau antara sel trakeid dengan jari-jari disebut dengan crossfield pitting. Pernoktahan tersebut memiliki nilai diagnostik dalam identifikasi jenis kayu conifer.
diagnostik itu bisa menjadi pembeda antar jenis, sehingga bisa digunakan dalam menentukan jenis kayu. Tapi ini hanya ada di jenis kayu konifer saja, beda dengan yang di hardwood. Nah, crossfield pitting yang pertama adalah fenestriform. Nah, ini besar. Nah, ini adalah fenestriform, besar dan mirip jendela. Ini kalau di sampingnya seperti ini, gambarannya jadi penebalan, bukan penebalan, pengurangan tebal dindingnya itu sederhana, jadi tidak sama kan. Nah, beda dengan pinoid. Kalau pinoid itu tanpa halaman atau sederhana, penebalannya itu sama kan, antara kanan kiri atas bawah, dan kemudian banyak kecil-kecil. Itu adalah pinoid, biasanya ada di pinus. Fenestriform juga di pinus, tapi spesies yang berbeda. Nah, kemudian paisioid, noktahnya dengan halaman yang sempit, noktah halaman, kemudian berukuran kecil, berbentuk elips, mulut noktah sempit, kadang-kadang melebihi halaman noktah. Nah, kalau gambarnya kecil, saya perjelas. Jadi ini adalah noktahnya. Nah, mulut noktahnya kecil dan melebihi halaman noktah. Nah, seperti ini. Nah, beda dengan taxodioid. Taxodioid itu noktahnya oval sampai bulat, tapi tidak melewati batas noktah. Biasanya seperti ini. Jadi tidak melewati. Kalau ini kan melewati. Itu adalah taxodium. Biasanya di taxodium spesies atau genusnya. Nah, kemudian ada di cupressoid. Cupressoid itu tidak, mulut noktahnya itu tidak melewati batas noktah halaman seperti ini. Itu adalah ciri-ciri dari pengelompokan crossfield pitting. Sel parenkim jari-jari. Nah, berdasarkan susunan dan komposisinya, ada heteroseluler. Kalau parenkim jari-jari dan tracheida. Jadi ada dua penyusun, parenkim jari-jari dan tracheida jari-jari. Beda dengan hardwood, sel baring dan sel tegak. Di softwood, parenkim jari-jari dan tracheida jari-jari. Nah, sel tracheida jari-jari ini hanya satu atau beberapa lapis terletak di atas dan di bawah sel parenkim jari-jari. Misalkan di sini jari-jari. Nah, tracheida itu ada di atas atau di bawahnya. Ini tracheida, ini parenkim. Nah, ini adalah heteroseluler. Nah, kemudian macamnya ada uniseriate dan biseriate. Tidak memiliki saluran resin di dalamnya. Seperti ini. Nah, atau fusiform, di dalamnya ada saluran resin. Nah, terlihat seperti ini. Kemudian untuk ukuran itu umumnya sempit karena uniseriate atau biseriate saja, sehingga garis jari-jari itu tipis. Kemudian maksimum tersusun 1 hingga 2 sel ke arah samping, terdiri dari sel parenkim jari-jari dan sel tracheida jari-jari. Untuk lebarnya, karena ada saluran resin di dalamnya, tersusun oleh parenkim jari-jari, tracheida jari-jari, saluran resin, dan saluran
sel epitel yang mengelilingi saluran resin. Nah, ini adalah fusiform ray. Nah, ini adalah parenkim jari-jari, atau ada juga trakeidanya. Nah, di tengah ini saluran resin. Nah, saluran resin itu bukan sel, tapi adalah sel epitel yang membentuk saluran resin. Ini adalah uniseriate, ini adalah trakeida, dan ini adalah parenkim. Parenkim aksial. Nah, parenkim aksial di softwood itu sangat terbatas dan umumnya sulit terlihat. Tipe parenkim umumnya jarang atau tersebar. Nah, beralih ke saluran resin. Nah, saluran resin itu hampir sama dengan hardwood. Jadi ada saluran resin normal dan traumatis. Itu tergantung dari bagaimana dia terbentuk, apakah natural atau karena ada perlukaan terlebih dahulu. Kemudian saluran resin radial atau saluran resin longitudinal berdasarkan arahnya. Nah, proses pembentukannya sama seperti hardwood, schizogenes, jadi pemisahan sel terlebih dahulu, kemudian atau lysogenes, peluruhan disintegrasi dinding sel pada lamela tengah. Saluran resin normal umumnya dijumpai di pinus, Spicaea, Larix, dan Pseudotsuga. Kemudian saluran resin normal pada pinus juga mempunyai karakteristik yang tertentu. Sel epitelnya tipis, tidak bernoktah, dan tidak berlignin. Nah, saluran resin normal yang aksial itu lebih banyak saluran resin normal yang ada di radial. Kemudian saluran resin aksial yang ada di bagian kayu akhir itu lebih banyak dibandingkan yang ada di kayu awal. Pada saluran resin yang traumatis biasanya atau selalu ditemukan adanya sel epitel. Nah, sel epitel pada saluran resin traumatis itu berdinding tebal, memiliki noktah, dan mengalami lignifikasi. Saluran resin traumatis yang radial itu lebih banyak daripada saluran resin normalnya. Ini adalah saluran resin. Jadi saluran resin itu terdiri dari sel epitel. Nah, ini adalah sel epitel. Nah, kalau sel epitel yang membentuk saluran resin secara seluruhnya disebut dengan epitelium. Kita beralih ke palmwood. Nah, palmwood itu dalam dunia perdagangan atau monokotil itu tidak dikelompokkan ke dalam hasil hutan kayu. Jadi bukan kayu, tapi dikelompokkan ke hasil hutan bukan kayu. Nah, struktur anatomi palmwood itu berbeda dibandingkan dengan softwood maupun dengan hardwood. Oke, kita bahas lagi. Jadi di palmwood itu ada namanya vascular bundle. Jadi vascular bundle itu ada xylem dan phloemnya. Kemudian ada fibrous bundle. Nah, kemudian di luar dari fiber bundles itu ada namanya parenkim dasar. Nah, vascular bundle itu terdiri dari metaxylem, protoxylem, phloem, dan fiber bundle, dan parenkim. Nah, metaxylem, protoxylem, dan phloem itu jaringan penyalur. Fiber bundle itu jaringan penguat. Parenkim, vascular bundle, parenkim dasar adalah jaringan penyimpan. Nah, kalau kalian perhatikan kan misalkan sagu untuk palmwood
Nah, sagu itu berarti diambil dari jaringan penyimpan, dari parenkim. Jadi sagu itu banyak memiliki parenkim dasarnya, seperti di kelapa sawit. Nah, sifat fisis mekanis dari palmwood itu bergantung pada kerapatan vaskular bandelnya. Nah, vaskular bandel ini, kalau semakin banyak maka semakin kuat, dan kerapatan fiber bandelnya semakin banyak fiber bandelnya maka semakin kuat juga. Oke, kita bahas, kita rangkum semuanya. Jadi elemen penyusun hardwood, softwood, dan palmwood. Di hardwood kita memiliki pori, di mana tidak ada pori di softwood maupun di palmwood. Kemudian sel tracheida. Sel tracheida di hardwood terdiri dari tracheida vasocentrik, kemudian vaskuler. Kalau di softwood, tracheida merupakan penyusun utamanya terdiri dari tracheida aksial, damar, dan rantai. Di palmwood tidak ada. Kemudian sel serabut, fiber yang terdiri dari tracheida serabut dan serabut libriform. Di softwood tidak disebutkan sini. Kemudian sel parenkim aksial, parenkim. Di softwood juga ada sel parenkim aksial. Di palmwood tadi di vascular bundle ada metaxylem, protoxylem, phloem, fiber bundle, dan parenkim. Dan parenkim jari-jari, di hardwood ada parenkim jari-jari, di softwood ada parenkim jari-jari, di palmwood itu tidak ada. Kita beralih ke dimensi serat dan nilai turunannya. Jadi salah satu produk dari kayu adalah pulp dan kertas. Nah, kualitas pulp dan kertas itu dinilai berdasarkan dimensi serat dan nilai turunannya. Nah, kita lihat ilustrasi sel serat individu. Tentu serat ini tidak pendek seperti ini, jadi jauh lebih panjang. Jadi rasio antar diameter dan panjangnya itu lebih besar. Ada bagian yang penting, ada cell wall, ada lumen, kemudian ada pits dan nokta. Nah, yang diukur dalam dimensi serat adalah diameter lumen, rongganya, kemudian diameter seratnya, dan panjang seratnya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat atau bisa menghitung diameter tebal dinding selnya. Tebal dinding sel itu dari diameter serat dikurangi diameter lumen. Nah, kita lihat nilai turunan dimensi serat. Ada 5 nilai turunan dimensi serat. Ada Runkel ratio, itu perbandingan 2 kali tebal dinding terhadap diameter lumen. Ada Mall-Step ratio, perbandingan luas penampang dinding serat terhadap luas penampang lintang serat. Ada Flexibility ratio, perbandingan diameter lumen terhadap diameter serat. Ada Felting power, panjang serat terhadap diameter serat. Ada Coefficient of rigidity, perbandingan tebal dinding serat terhadap diameter serat. Nah, ini adalah formulanya diturunkan dari definisi yang tadi. Jadi kalau kita itu dari mana kita bisa mendapatkan dimensi serat. Jadi kita biasanya melakukan maserasi. Jadi maserasi itu adalah pemisahan sel-sel serat dengan kimia sehingga sel-sel serat itu terpisah. Nah, setelah sel-sel serat terpisah, kita foto dengan mikroskop. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat atau mengukur panjang serat, kemudian diameter serat, kemudian diameter lumennya. Jadi kita mengukur diameter lumen, kemudian
kita juga mengukur diameter serat. Dari situ kita bisa menghitung tebal dinding. Nah, tebal dinding itu diameter serat dikurangi diameter lumen dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2 dinding sel. Ini adalah formula dari tiap turunannya. Nah, setelah kita menghitung 5 turunan tadi, kita bisa menentukan kriteria kualitas serat kayu Indonesia untuk bahan baku pulp dan kertas. Di sini ada 3 kelas kualitas serat. Kemudian kriterianya adalah yang tadi, panjang serat, kemudian 5 nilai turunan serat. Yang pertama, misalkan di sini adalah panjang seratnya. Nah, panjang seratnya kita contoh adalah 3 mm, termasuk dengan panjang serat yang panjang kan. Lebih dari 3 mm itu berarti 3000 mikron. Jadi masuk ke kelas 1. Nah, dapat nilai 100. Nah, kemudian setelah kita hitung rangkel rasionya, kita masukkan misalkan di sini rangkel rasio 2 kali W itu adalah tebal dinding. Tebal dinding dibagi dengan diameter lumen. Setelah dapat, kita misalkan nilainya dapat 0,3. 0,3 itu misalkan di sini ada di kelas 2 dapat 50. Jadi misalkan tadi kita misalkan 100 kan, terus ditambah 50 untuk rangkel rasio nilainya. Kemudian kita hitung felting powernya. Felting power kan L, panjang serat dibagi dengan diameter. Panjang seratnya itu 3 mili dibagi diameternya, misalkan tipis, jadi besar kan felting powernya, maka misalkan felting powernya itu adalah misalkan 70 antara 50 dan 90 kan, kelas 2. Nah, itu berarti dapat nilai 50. Kemudian mole step ratio. Mole step ratio itu adalah ini, jadi rumusnya setelah kita masukkan angka-angka yang telah kita dapat, misalkan kita dapat mole step rasionya itu 25 itu masuk ke kurang dari 30, jadi kita dapat 100. Kemudian flexibility ratio. Flexibility ratio adalah diameter lumen dibagi dengan diameter serat. Nah, kita dapat misalkan di sini 0,6. 0,6 itu antara 0,5 sampai dengan 0,8. Berarti masuk kriteria sini, nilainya 50. Nah, kemudian kita hitung coefficient of rigidity. Koefisien rigidity tebal dinding sel dibagi dengan diameter serat. Nah, misalkan kita dapat 12. Nah, 12 itu di sini antara 0,1 sampai 0,15, dapat 50. Setelah itu kita tambahkan 100 tambah 50 tambah 50 tambah 100 tambah 50 tambah 50. Misalkan di sini berarti 200, 300, 400 sama dengan 400. Nah, 400 masuk ke nilai kelas 2. Jadi serat yang tadi kita punya
adalah kelas 2 untuk kualitas seratnya. Itu cara menghitung sederhana kualitas serat kayu Indonesia. Itu adalah tugasnya. Silahkan kalian coba. Misalkan panjang seratnya adalah 4 meter. Silahkan mencoba. Sekian untuk pertemuan minggu ke-4. Terima kasih.